Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kemateni, renungan saya pagi hari ini berjudul "Bersyukur itu memanggil rezeki selanjutnya". Bacaan diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saudara-saudara, saya kira hampir semua orang tahu hukum tarik-menarik, yaitu pikiran dan perasaan positif menarik positif juga dan sebaliknya. Hukum alam itu dalam penerapannya menjadi siapa bersyukur mengundang rezeki, siapa mengeluh mengundang sial. Kembali saya menggunakan penelitian Profesor Masaru Emoto tentang air. Air yang diberi kata-kata positif akan menghasilkan struktur molekul yang indah, sedangkan yang diberi kata-kata negatif sebaliknya membentuk struktur molekul yang kacau. Hal ini dapat kita alami ketika kita menerima ungkapan kasih, baik kata-kata maupun perbuatan. Perasaan kita menjadi nyaman dan tubuh kita menjadi nyaman pula. Demikian juga ketika kita menyampaikan pujian dan penghargaan, perasaan nyaman itu muncul lagi. Lebih lanjut, ketika kita melakukan tindakan kasih, perasaan nyaman itu akan berlipat ganda dan bertahan lama. Lihat bagaimana orang tua yang mengasihi anaknya sampai anaknya sukses, tidak hanya rasa nyaman, malah rasa bahagia yang awet dan mendalam. Ketika kasih itu dihubungkan dengan kasih Tuhan, dampaknya akan lebih kuat lagi karena ada keyakinan bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas. Dalam bacaan Injil hari ini jelas bahwa 10 orang kusta itu menerima kasih dari Yesus. Kasih Yesus itulah yang menyembuhkan. Syaratnya satu, yaitu yakin bahwa dalam kasih-Nya ada kuasa yang tak terbatas. Dalam hati orang-orang itu ada keyakinan bahwa keyakinan bukan sekedar mudah-mudahan, tetapi keyakinan yang kuat, sekuat kepastian bahwa sesudah Senin pasti Selasa. Kepastian bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Lalu Yesus mendasarkan kasih-Nya memberikan kesembuhan. Kasih Yesus itulah yang menyembuhkan mereka. Satu soal lagi, dari ke-10 orang itu hanya 1 yang kembali mengucapkan terima kasih, yaitu orang Samaria.
Hal ini mempunyai dua arti. Pertama, pikiran dan perasaan positif itu berada pada siapa saja, bahkan seperti orang Samaria yang diremehkan oleh orang Yahudi. Kedua, orang yang bersyukur adalah orang yang kembali menghidupkan perasaan dan pikiran positif. Orang Samaria itu cerdas. Dengan mengucapkan syukur, dia menggandakan dampak perasaan kasih itu dalam dirinya. Jadi penerima pertama dampak syukur adalah dirinya sendiri. Saya jadi ingat, orang tua saya dulu dengan keras mendidik kami agar tidak boleh mengucapkan kata-kata jelek. Baru sekarang saya mengerti bahwa ucapan kata-kata jelek itu bisa berdampak jelek pula bagi kehidupan kami saat itu dan selanjutnya. Saudara-saudara, kalau disuruh memilih jadi orang Yahudi atau jadi orang Samaria, pasti Anda akan pilih jadi orang Samaria. Karena bisa bersyukur. Bersyukur itu mengundang rezeki berikutnya. Bisa rezeki rohani, bisa rezeki jasmani. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.